Wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, kami akan membuat suatu video vlog sebagai tugas mata kuliah kami untuk kewirausahaan oleh dosen pengajar Ibu Riau Sujarwani. Baiklah, sini saya akan menggunakan diri saya. Nama saya Agus Sugiarto. Sebelah kanan saya ada teman saya Jimmy Suntoro dan sebelah kiri saya ada Zahratul Aini, dan di depan saya sendiri ada teman saya Eko Heri Prabowo. Baik, di sini kami berada di salah satu tempat usaha produk makanan ringan yaitu kerupuk. Sebagai pemiliknya itu Bapak Elon Dahlan yang beralamat di Jalan Lebak Merpati nomor 1. Baik, langsung aja kita bincang-bincang awal dengan salah satu pengusaha produk makanan ringan yaitu Bapak Elon Dahlan. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Agus Pak bersama teman-teman dari mahasiswa Sipol Raja. Jadi gini Pak, sedikit saya mau bertanya, kira-kira usaha ini Pak udah Bapak rintis dari tahun berapa Pak kira-kira Pak? Usaha ini dirintis dari semenjak tahun 2007, 2007 Januari 2007. Nah, di situ kan kami melihat di situ Pak produk makanan dengan kerupuk Pak ya, produk makan kerupuk. Itu kira-kira Pak bahan-bahannya apa, terbuat dari apa, terus proses buat seperti apa? Jadi kira-kira bahannya seperti apa Pak? Bahan utamanya itu tepung kanji ya. Tepung kanji Pak ya? Itu tepung kanji yang dari ubi ya. Dari ubi Pak Dari ya? ubi ya, tepung dari ubi. Terus bumbu-bumbunya ada bawang putih, garam, gula, penyedap rasa, banyak lagi lah. Ya, yang jelas adalah Pak produk satu inilah Pak ya. Kami itu suatu penyedap rasa lah ya, mungkin ya itu rahasia perusahaan Pak ya. Ya, betul. Ya. Oke, intinya Pak kami sini sangat berterima kasih Bapak udah menerima kami, bersedia untuk tahu lah lebih banyak Pak tentang produk olahan kerupuk olahan rumahan ini Pak ya. Ya. Jadi mohon izin Pak, apakah kira kita bisa melihat atau proses-proses seperti apa gitu kan Pak, gitu ya? Boleh. Boleh Pak ya. Boleh. Jadi yang pertama itu Pak, mungkin ya dari pengolahannya, kebetulan hari ini apakah kira-kira ada pengolahan Pak atau gimana? Kebetulan hari ini pencetakan nggak ada. Oh, pencetakan nggak ada Pak ya? Kebetulan kan udah banyak, jadi kalau udah banyak stok barang, saya stop dulu produksi. Oh gitu Pak ya. Oke, jadi dicetak gitu Pak ya, dicetak. Prosesnya seperti apa? Kalau itu dijemur biasa lah Pak ya. Dijemur, setelah jadi itu, jadi tinggal proses penggorengan. Jadi pencetakan itu nggak tiap hari gitu Pak ya? Tiap hari. Oh gitu. Jadi cuman gambar seperti itu Pak ya. Jadi karena berhubung tidak ada pencetakan, jadi Produksi. tapi kalau untuk penggorengan sendiri ada Pak ya? Ada. Mungkin itu Pak. Itu tiap hari. Penggorengan Oke, tiap hari. mungkin itu Pak. Mungkin nanti pas proses penggorengan atau seperti apa bisa kita lihat Pak atau gimana Pak? Boleh. Oke, sekian dan terima kasih Pak ya. Coba kita langsung aja Pak, bisa Pak? Terima kasih, boleh. Ayo. Pada saat ini kita akan melihat satu proses produksi dari kerupuk Bapak Elon Dahlan, yaitu proses pengeringan. Baik, sebelum kerupuk digoreng, jadi ada namanya satu proses pengeringan menurut Bapak Elon Dahlan. Proses pengeringan itu memakan waktu sekitar 30 menit dan menggunakan alat yang sangat-sangat sederhana dan mudah dicari, dan masih menggunakan produk tradisional, yaitu bahan bakarnya terbuat dari kayu untuk proses pengeringan. Jadi sejenis kayak di oven sebelum proses penggorengan ya. Baik, di sini kami akan melanjutkan untuk proses selanjutnya, itu proses penggorengan. Di sini kami juga langsung ditemani oleh Bapak Elon Dahlan sebagai pemilik usaha makanan ringan yaitu kerupuk Bogasari. Pak, jadi gimana Pak proses penggorengan itu seperti apa kira-kira Pak? Proses sampai dia jadi benar-benar suatu kerupuk atau makanan ringan yang bisa untuk disajikan gitu Pak? Boleh kita praktek sebentar. Oke. Penggorengannya. Siap. Ayo.
Ya, di sini kami melihat juga masih menggunakan bahan tradisional ya, bahan bakarnya terbuat dari kayu yang sangat mudah didapat ya, khususnya di daerah Tanjung Pinang ya Pak ya. Iya. Jadi gimana Pak proses selanjutnya Pak? Setelah pengeringan dilanjutkan dengan apa itu Pak kira-kira Proses Pak? pertama udah kering, masuk kuali kecil dulu, masuknya nggak bisa langsung ke minyak panas. Oh gitu Pak ya. Itu apa Pak itu? Kira-kira supaya apa gitu Pak? Maksudnya kalau langsung minyak panas dia nggak bisa langsung mekar. Jadi Oke. kalau dibangunin itu dibangunin pelan-pelan, udah agak mulai bangun baru masuk minyak panas. Oh jadi ini Pak ya namanya yang tempat pertama tadi Pak Ya, ya? ini tempat Sebelum pertama. masuk ke benar-benar minyak yang benar-benar panas Pak ya? Ya betul. Kemudian dari sini Pak dimasukkan kemana gitu Pak? Dari sini masuk dulu ke sini, tunggu beberapa menit, agak mulai mekar, langsung kita pindah ke kuali panas. Oh sini kuali panasnya Pak ya? Oke. Jadi Pak itu setiap kali penggorengan kira-kira jadi berapa banyak atau prosesnya berapa lama itu Pak? Prosesnya dari kuali kecil ke kuali besar nggak lama sih, paling 1 menit. 1 menit begitu masuk kuali besar udah mekar semua, diangkat udah siap langsung. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi Pak mohon izin juga Pak, kira-kira dalam hal usaha ini Bapak mempekerjakan berapa orang karyawan kira-kira Pak? Kalau buat penggorengan ada 3 orang. 3 orang Pak ya? 3 orang Siap. buat bungkus goreng. Kalau buat pengepakan ada 10 orang. Nah, di sini terlihat bahwa banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu karyawan salah Pak Elon Dahlan ya. Nah, di sini proses pengepakannya. Tuh. Jadi Pak Elon Dahlan izin Pak. Dalam proses pengepakan itu Pak kira-kira berapa orang Pak karyawan Bapak Pak? Ini yang ada 6 orang ya, Mas. 6 orang Pak ya? Oh, 6 orang Pak ya. Oke, jadi ibu-ibu pekerja di sini Pak salah satu tetangga Bapak sendiri ya? Betul. Oh, berarti sangat membantu Pak ya untuk ibu-ibu di sekitar usaha kerupuk Bapak ini Pak ya? Iya. Ya. Ya, ini dia proses pengepakan oleh ibu-ibu rumah tangga yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Pak Delon sendiri ya. Dan inilah hasil dari pengepakannya, yaitu produk makanan ringan rumahan usaha Bapak Elon Dahlan ya. Jadi setiap hari Pak 6 orang kurang lebih Pak ya dalam proses pengepakan Pak ya. Iya, kita lihat dan ini yang sudah dipak-pak dan siap dipasarkan di minimarket Pak ya. Iya, Di minimarket. seluruh Tanjung Pinang. Ya, oh luar biasa Pak Delon ya, udah cakup sampai ke Tanjung Uban juga Pak ya. Tanjung Uban sampai Kijang dan warung-warung kelontong yang ada seputaran Pinang Pak ya. Iya. Luar biasa Bapak ini. Pak, kira-kira ini usaha Bapak udah berjalan berapa lama Pak? Ini mulai usaha tahun 2007. Tahun 2007 Pak ya. 2007. 13 tahun. Ya. Wah, udah lumayan Pak ya, udah lumayan lama Pak ya. Ya. Kita lihat ibu-ibu sedang proses pengepakan. Ya. Ini benar-benar satu usaha rumah tangga yang bisa membantu ekonomi ibu-ibu di sekitar rumah Pak Elon Dahlan ya. Pak ya. Pak, oke. Boleh kita bincang-bincang lagi Pak ya? Boleh, Jadi boleh. di sini Pak kira-kira ada beberapa jenis tadi Pak ya. Jadi ini salah satu bahan yang masih mentah Pak ya. Ya, masih mentah. Ada 3 jenis bahan, ada 3 jenis kerupuk. Yang ini kerupuk rasa bawang. Oh ini Pak ya. Nah, ini rasa bawang. Terus yang ini kerupuk mawar rasa udang. Oh cuman beda rasa Pak, kalau Beda dari rasa, jenis ya. bentuknya hampir-hampir sama Pak ya. Hampir-hampir mirip lah. Oke, hampir mirip Pak ya. Nah, terus yang satu lagi ini rambak, kerupuk rambak. Oh ini yang kerupuknya rambak yang tadi proses pengeringan tadi Pak Ya, yang betul. barusan selesai digoreng Pak ya. Ini hasil akhir, Oh, udah hasilnya. dipak, udah digoreng. Berapa ini Pak kira-kira per bungkusnya Pak? Yang ini kemasan 1000 Wah, buat luar dibawa. biasa murah Pak ya. Jadi Iya. bisa terjangkau oleh masyarakat luas Pak ya. Iya, iya. Jadi ini stok-stok yang siap untuk digoreng nih Pak ya. Siap-siap untuk digoreng. Kebetulan hari ini nggak produksi karena stok udah banyak. Oh gitu Pak ya. Jadi nggak tiap hari Pak ya, proses percetakan itu nggak tiap hari Pak ya. Nggak tiap hari. Oke, luar biasa. Jadi bagi rekan-rekan, teman-teman yang ingin merasakan
usaha makanan ringan Pak Delon Dahlan boleh jalan langsung ya, mungkin Pak di minimarket Pak ya, Ya, ada di warung-warung. di warung-warung minimarket ya. Jadi kita lihat ya, ini sinilah salah satu tempat usaha Pak Delon. Nah, dan di sini juga ada ibu-ibu, salah satu karyawan. Coba kita akan ngobrol-ngobrol. Ibu, selamat siang Ibu. Siang. Maaf Bu ya, sambil kerja kita ngobrol Bu ya. Iya Ibu. Ibu dengan Ibu siapa Bu kalau boleh tahu Bu? Ibu Ayu, luar biasa Bu, sesuai dengan namanya. Bu, Gembrot. Gembrot. Ibu udah berapa lama Bu? 3 bulan. 3 bulan. Alhamdulillah Oh. kalau di sini bisa membantu. Iya Bu ya, alhamdulillah Bu ya. Selain ya mungkin mendapat sesuatu yang berbeda, juga bisa membantu ekonomi keluarga ya Bu ya. Iya. Ibu sendiri tinggal di mana Bu? Dekat sini juga. Oh, dekat sini juga itu. Jadi dengan kehadiran usaha Pak Delon di sini istilahnya membantu Bu ya, buat tetangga-tangga ya, sangat membantu ya. Ya, luar biasa teman-teman ya. Luar biasa ini usaha. Kita kembali ke Pak Delon. Pak Delon, ini kira-kira Pak dalam 1 bulan itu usaha Bapak itu bisa omset ya, kalau bicara omset Pak ya, atau penghasilan kira-kira di angka berapa Pak? Ya gambaran secara umumnya aja lah Pak. Kalau omset kotor ya semua Siap. mungkin sebulan itu bisa nyampe 100-an lebih Pak. 100-an apa ini Pak? 100 juta lebih. 100 juta, wow luar biasa Pak ya. Kalau kita lihat dengan Kotor ya, omset Iya. kotor semua ya. Kalau kita lihat dengan usaha yang ya mungkin ya Pak ya, dari harganya terjangkau itu bisa omset bisa ratusan juta kotor Pak ya sebulan. Kotor ya. Wah luar biasa, ini mungkin buat teman-teman, kawan-kawan, buat inspirasi ya bagi yang mau buka usaha makanan ringan, kerupuk atau yang lainnya. Ya. Kira-kira apakah Pak Eko gimana Pak? Kalau menurut Pak Eko gimana? Ada yang kira-kira? Ini Pak, menurut Bapak kendalanya sekarang ini Pak untuk produksi kerupuk ini gimana Pak kendalanya Pak? Kalau kendala modal mungkin enggak lah sekarang ya, memang modalnya juga kecil ya. Hasilnya kecil, yang modalnya kecil, cuma sekarang itu terkendala itu karena lagi musim virus corona lah ya. Mungkin daya beli juga karena uang berputar di Pinang mungkin kurang, jadi daya beli juga ikut berkurang mungkin ya. Oh sangat berpengaruh Pak ya dengan virus corona ya? Iya, Oke Pak. terasa lah dampaknya sampai ke usaha kecil juga lah. Baiklah, kita harapkan virus corona ini cepat ditangani oleh pemerintah, jadi usaha Bapak bisa tetap berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih Jadi- Pak, itu aja dari saya Pak. Oke, kira-kira Pak apa ada pesan-pesan khusus pada Bapak atau harapan Bapak untuk kedepannya Pak? Harapan ke depan ya mudah-mudahan ekonomi cepat membaik lagi lah, virus coronanya cepat hilang, gitu aja mungkin biar daya beli Oke. masyarakat juga cepat pulih lagi lah ekonomi. Oh jadi sangat berpengaruh Pak ya, dengan daya beli masyarakat juga sedikit berkurang Pak ya dengan adanya virus corona itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Elon Dahlan. Nanti coba kita melihat kira-kira gimana proses selanjutnya Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, ini produk-produk makanan ringan Bapak Elon Dahlan yang sudah siap untuk dipasarkan di minimarket yang ada di Tanjung Pinang, Kijang, dan Tanjung Uban. Luar biasa usaha Bapak ini. Pak, mohon izin Pak, ini Bapak menjalankan usaha kerupuk ini kira-kira apakah cuman satu ini aja jenisnya atau gimana Pak? Atau kemasan dibagi beberapa jenis atau gimana itu Pak? Kemasannya itu ada 3 jenis, ada yang 1.000, ada yang 3.000, dan ini yang 5.000. Oh kalau seperti ini yang 5.000 Pak ya? Nah, ini yang 5.000. Terus jenis kerupuknya juga ada 3 macam. Yang pertama yang ini rasa bawang. Oh gitu Pak ya, ada Yang berbagi kedua rasa Pak ya? terus ada mawar rasa ikan. Yang ketiga ada rambak. Ini pasti rasanya luar biasa enak nih Pak ya. Mudah-mudahan Selain ya termasuk dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah, harganya juga rasanya pasti tidak mengecewakan Pak ya. ya terjangkau. Memang luar biasa usaha Bapak ini dirintis dari tahun 2007 dan masih eksis dan bertahan sampai sekarang. Karena prinsip Bapak ini walaupun harganya sangat ekonomis tapi tetap mempertahankan rasa dan kualitasnya ya Pak ya. Bukan gitu Pak ya? Ya. Sini teman kami ingin merasakan gimana rasanya produk makanan dengan kerupuk
Rambak. olahan Pak Elon Dahlan. Kita tanyakan langsung kepada teman kami yang saat ini memang sangat-sangat ingin merasakan. Ya baiklah, ini adalah salah satu produk dari Bapak Elon Dahlan yang bernama kerupuk rambak. Untuk lebih detail rasanya coba kita rasa ya. Gimana Pak Eko dengan hasil rasa kerupuk olahan Pak Elon Dahlan? Rasa nikmat, gurih, dan enak sekali. Kalau coba pasti pingin berulang-ulang lagi Pak Eko ya? Ya, sepertinya Oke. ini enak juga untuk dijadikan snack. Untuk dicampur pakai nasi pun enak saya rasanya. Ya. Di sini teman kami Zahratul Aini dan Yemi Suntoro juga merasakan ya, harga ekonomis, cocok dan mudah dijangkau terutama oleh anak kos. Bukan begitu ya Bang Yemi ya? Ya. Oke, sini salah satu tempat usaha Pak Elon Dahlan ya. Gimana Pak ini, Pak Jimmy? Sedap, luar biasa. Oke. Kalau dari ini gimana? Jadi promosi dong sedikit dong, promosi biar teman-teman kita yang lainnya juga tahu. Pak Eko gimana Pak Eko? Bisa dipromosikan kira-kira Pak Eko, coba gimana? Yang jelas dari struktur kerupuk ini lembut dan gurih. Untuk rasa bisa bersaing di pasaran dan harganya juga terjangkau. Oh gitu ya. Saya sarankan jika teman-teman ada ngelihat di minimarket apa di warung-warung atau di kedai kelontong itu, pilihlah yang bermerek Boga Rasa ya. Jadi ini Pak, usaha ini juga ada izin resminya gitu Pak ya dari Departemen Kesehatan Pak ya? Ada Departemen Kesehatan, ada terus sertifikat halal juga ada. Oh gitu Pak ya, jadi bukan asal buat produk rumahan tapi betul-betul udah terdaftar Pak ya? Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usaha Bapak tetap semakin jaya, semakin maju, dan dilancarkan usahanya, kalau bisa berkembang lagi. Jadi rasa sekian dari terima kasih Pak. Nama saya Agus Giarto dan teman saya ini Zahratul Aini dan teman saya Jimmy dan yang satu lagi Pak Eko. Jadi Pak, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya dapat kami berkunjung dan ngobrol-ngobrol tentang usaha rumahan makanan ringan Pak ya, yaitu kerupuk Bogasari. Boga Rasa. Oh Boga Rasa Pak ya, maaf, Boga Rasa ya. Sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.